Shalom. Shalom. Mari katakan sekali lagi shalom. Shalom. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh hadir di bait-Mu yang kudus Tuhan. Satu kerinduan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami naikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengaruniakan Indonesia untuk setiap kami. Dan ini saatnya kami menaikkan doa-doa kami untuk negeri yang sangat kami kasihi Tuhan. Terima kasih Engkau hadir saat ini sementara kami memuji menyembah Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap menyembah Tuhan katakan. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Dengarkanlah, pulihkanlah segarkan jiwa yang haus akan-Mu. Ampunilah yang berdosa, agar negeri ini penuh kemuliaan karena nama-Mu. Sama-sama katakan. Pulihkan semua tuli dan buta, kami umat-Mu hampiri-Mu. Surga dengarlah generasi ini, kami umat-Mu sungguh memerlukan-Mu Tuhan. Katakan ampunilah, ampunilah yang berdosa, yang berdosa, agar negeri ini penuh kemuliaan karena nama-Mu. Semuanya katakan. Pulihkan semua tuli dan buta, kami umat-Mu hampiri-Mu. Surga dengarlah generasi kami. Pulihkan semua tuli dan buta, kami umat hampiri-Mu. Surga dengarlah, sungguh memerlukan-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, kami bawa seruan kami atas Indonesia. Surga dengarlah generasi kami berseru, berseru, berseru. Bagi
Indonesia. Oh, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Sembuhkan negeri kami Tuhan. Yes, Lord. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Katakan inilah hidupku, inilah hidupku. Ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Mari sama-sama naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Angkat tanganmu, mari serukan. Atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Inilah hidupku, inilah hidupku. Ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, inilah hatiku. Amin. Ku serahkan padamu
Shalom yang dicintai oleh Kristus Yesus, dan sekarang di mana kita ini sedang memasuki di bulan Agustus. Di dalam bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial terutama bagi bangsa kita Indonesia. Karena di dalam bulan ini mereka merayakan kemerdekaan. Setelah ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing, pada akhirnya mereka merdeka. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara semua untuk masuk dalam topik firman Tuhan, judulnya adalah bebas dan merdeka. Karena saya yakin juga ada banyak orang, mereka hidupnya telah dijajah. Dijajah oleh apa? Hutang, kutuk, dosa, tuduhan, intimidasi dan lain sebagainya. Tapi seperti Indonesia telah merdeka, demikian juga saudara dimanapun Anda berada, pasti alami kemerdekaan yang sejati dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Sebelum itu mari kita berdoa dan tutup mata saudara. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Percaya bahwa ketika kami membuka hati, biarlah firman yang ditaburkan ini akan tertanam, bertumbuh dan memberikan dampak yang luar biasa. Kami percaya ibadah ini mendatangkan keuntungan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan jalan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan amin. Saudara lihat, ya ada banyak seringkali orang yang terikat dan terbelenggu seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka di dalam dosa. Mereka mencoba untuk berjuang melawan dosa tetapi tidak bisa. Dan akibat dosa itu seperti memisahkan mereka, hubungan itu terputus antara manusia dengan Tuhan. Tetapi di situ mereka mulai ingin mencoba untuk bisa punya lebih baik. Tapi nyatanya tidak bisa. Dengan usaha dan upaya pun juga tidak akan bisa. Pada akhirnya mereka menderita dengan berbagai macam tekanan. Yaitu ada yang menderita karena sakit penyakit, karena kutuk, karena berbagai macam. Tapi puji Tuhan, syukur ada jalan keluar bagi Anda dan saya. Yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memberi dirinya untuk mati buat Anda dan saya. Sehingga hari ini juga saudara bisa memiliki masa depan. Saudara bisa memiliki jalan keluar. Dan ada harapan bagi kita untuk hidup di hari esok. Itu semua oleh karena Yesus Kristus. Kita hanya bisa merdeka dan kita hanya bisa bebas hanya melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu saja. Dengan kuasa Roh Kudus, kita semua bisa diberi masa depan yang baik. Anda lihat melalui kayu salib, sekarang kita bisa melihat ada masa depan yang terbaik. Kita bisa punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Melalui kayu salib dan Roh Kudusnya, kutuk semua dipatahkan. Sakit penyakit semua dipatahkan. Dan melalui bilur-bilurnya kita telah disembuhkan dan kita bisa punya kesehatan yang sempurna. Dan saudara bisa melihat begini, kita yang di dalam Yesus itu tidak bisa mati. Pada saat waktunya tiba kita hanya tutup mata di bumi, ya cuman tutup mata di bumi dan langsung buka mata di sorga. Dan saudara bisa menyadari bahwa ini adalah kabar baik buat kita semua. Sedangkan yang lain juga, yang lebih utama daripada itu, Yesus datang dalam kehidupan Anda dan saya bukan membawa agama, tetapi membawa hubungan. Karena yang tadinya hubungan itu terputus antara manusia dengan Tuhan, namun melalui Yesus Kristus sekarang ada jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa yang ada di sorga. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Yahweh Elohim ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kebebasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua yang berduka, untuk mengangkat mereka yang berduka di Sion, dan memberi mereka keindahan sebagai ganti debu, minyak sukacita sebagai ganti duka cita, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar, sehingga mereka akan disebut
pohon-pohon kebenaran, tanaman Yahweh untuk memuliakannya. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini, ayat yang pertama di situ dikatakan ada kata kuncinya untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada para tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung, kebebasan itu juga dimiliki oleh mereka semua. Jadi intinya melalui Yesus Kristus kita semua telah merdeka dan kita semua telah dibebaskan. Merdeka dan bebas itu adalah hidup kita. Di luar Yesus, orang bisa jadi mereka sedang terikat, terbelenggu, terkapar dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beda dengan Anda dan saya dalam Yesus. Ini dulu, yang dimana status kita adalah orang yang merdeka. Sekarang Bapak dan Ibu, ada dua hal di sini yang ingin saya impartasikan kepada saudara. Mengenai kebebasan dan kemerdekaan yang kita terima dari Kristus Yesus ini, apa yang mesti kita sadari atau kita fahami? Yang pertama adalah nikmati kebebasan dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kata kuncinya di sini adalah enjoy, menikmati. Nah ini penting sekali. Karena kebebasan sudah diberi oleh Tuhan kepada kita. Sekarang kita menikmati kebebasan tersebut. Saudara lihat, orang yang menikmati kebebasan yang telah Tuhan beri, hidupnya isinya satu, mengucap syukur. Give thanks, itu akan selalu menjadi hal yang dasar dalam kehidupannya dia. Karena dia selalu bisa berkata terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nah, tidak ada kata yang mengeluh, kata-kata yang sungguh-sungguh tidak akan mungkin bisa keluar. Saudara bisa bayangkan ketika ada orang di penjara. Nah setelah di penjara tersebut, dia menjalani penjara itu ternyata dia mendapatkan satu hak istimewa. Sudah ya, tidak usah lagi dilanjutkan hukuman ini, namun sekarang telah bebas. Nah setelah dia bebas, sekarang dia ngapain? Menikmati toh. Dia bukan mengeluh, kemudian menyesali. Di mana dia mulai merasa kepada dirinya, dia sendiri merasa, wah aku telah hilang ini, telah hilang itu, kemudian menggerutu, kemudian semua melihat ke dalam dirinya kelemahannya, dia tidak. Tapi sekarang dia berkata bahwa saya telah bebas, ya saya nikmati udara segar. Saudara lihat, menikmati bisa berjumpa dengan keluarga, nah itu. Karena ada satu fakta yang menarik itu begini. Kadangkala manusia itu tidak sadar kalau dia ini telah memilikinya. Sampai dia telah kehilangan apa yang sudah dia miliki itu. Kadangkala dia gak sadar kalau dia ini sudah memiliki. Isinya selalu kurang. Tapi waktu dia kehilangan apa yang dimiliki, baru akan mengatakan, aduh saya ternyata selama ini telah memiliki, tapi kenapa saya tidak bisa melihatnya. Sebagaimana contoh, saudara punya suami, saudara punya istri, syukuri, enjoy fellowship bersama dengan pasangan saudara. Jangan nanti semua asal jalan begitu saja, tiba-tiba salah satu pasangan kita pulang ke rumah bapak, baru kita ngerasa kehilangan. Aduh, saya telah kehilangan, saya tidak bisa memiliki, melihat kembali. Sebentar, nah sekarang selama dia hidup itu bagaimana? Apakah sudah hidup bersama dengan dia dan menikmati bersama-sama? Nah ini loh saudara, jangan sampai ketika itu tidak ada dalam kehidupan kita, kita baru merasa kehilangan. Berarti dia kehilangannya dua kali. Yang pertama kehilangan pada saat dia ada di sampingnya. Yang kedua pada saat dia betul-betul dia memiliki. Saudara tahu yang ingin saya coba sampaikan dalam kehidupan saudara adalah berkat ada di depan mata saudara. Lihatlah. Anugerah itu sudah di depan mata saudara. Syukurilah. Karena saya percaya bersama dengan Yesus kita bisa punya hidup, bahkan hidup yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian ada orang berkata kepada kita, mengatakan begini, saya bebas. Ya, tapi masalahnya bebasnya ini cuman separuh. Loh, maksudnya bagaimana? Ya, saya ini begitu bangun pagi, saya ini merasa merdekanya itu cuma 50%. Ya kadang-kadang cuma 20%. Nah yang 80% masih di dalam depresi. Yang 80%, mungkin yang 90% saya masih di dalam ketakutan. Kalau misal dikatakan bebas, saya ini sudah bebas tapi cuma sedikit.
Cuman 10%, 90% saya masih di dalam tekanan. Nah sekarang gini, apakah bisa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya rasa tidak bisa. Karena begitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara, datang dalam saudara. Saya mau berkata bahwa Roh Kudus itu adalah person, seorang pribadi. Nah firman Tuhan berkata begini, Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara, apakah mungkin saudara itu merdekanya cuma sebagian saja, yang sedangkan sebagian lainnya masih terikat? Saya rasa tidak mungkin. Ketika dia datang dalam kehidupan saudara, langsung semuanya itu dia yang pegang kendali. Utuh, dia pegang seutuhnya dalam kehidupan kita. Sebagaimana contoh begini, kalau dimana saya datang ke rumah saudara, apakah saya datang di rumah saudara itu cuman 10% saja. Cuman tangan saya saja yang terpotong datang pada saudara. Tidak mungkin kan? Ketika saya datang di rumah saudara, maka saudara akan melihat saya seutuhnya. Dari atas sampai bawah itu saudara akan melihat diri saya seutuhnya. Sama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami kebebasan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang seutuhnya. Yang dimana Tuhan telah pegang kendali. Di mana Tuhan sudah mengambil ratapan kita diganti dengan tari-tarian. Semua ketakutan diganti dengan keberanian. Saudara lihat itu. Enjoy God's freedom dalam kehidupan saudara. Di dalam Yesus Kristus kita punya hidup yang dibebaskan dan alami kemerdekaan yang luar biasa. Sekarang yang kedua adalah tentang di mana saudara memiliki identitas. Identitas yang di dalam Kristus Yesus itu Anda ketahui. Ya, cuma dua saja. Yang pertama adalah nikmati kebebasan yang telah Tuhan beri. Yang kedua, kebebasan itu membuat kita memiliki identitas. Saudara, yang ingin saya coba sampaikan dalam kehidupan saudara. Sayang sekali kalau misalnya orang itu tidak sadar bahwa ada identitas yang diterima oleh dia. Sebagaimana contoh begini. Begitu orang telah keluar dari penjara, maka yang terjadi dalam kehidupannya dia adalah dia punya identitas yang berbeda. Yang tadinya identitasnya dia adalah tawanan. Sekarang dia adalah orang bebas. Nah ini dua hal yang berbeda. Pada saat identitasnya dia sebagai tawanan, dia mengenakan baju yang memberitahukan dia sebagai orang yang tertuduh, orang yang terikat, orang yang sedang terbelenggu. Tapi setelah dia dibebaskan, dia punya identitas, baju boleh ganti-ganti. Baju bisa warnanya macam-macam. Dan kemudian dia punya status yang berbeda. Sama halnya dengan kehidupan Anda dan saya di dalam Yesus Kristus. Identitas yang baru itu adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan kepada saudara begini, menarik. Orang yang tidak tahu identitasnya di dalam Yesus Kristus, itu adalah orang yang sedang terbelenggu. Ya, jikalau saat ini saudara tidak tahu tentang apa identitas saudara dalam Kristus Yesus, bisa jadi saudara adalah orang yang sedang terbelenggu. Kok bisa? Karena lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Saudara bisa melihat di sini, ketika saudara tahu siapa saudara dalam Kristus, Anda tandanya di situ ada kebebasan yang sudah saudara miliki. Tapi kalau hari ini saudara masih bingung tentang siapa saudara dan malah ingat tentang masa lalu, malah ingat tentang kelemahan, malah ingat tentang ketidakmampuan saudara, dan ingat tentang kegagalan di masa lalu. Bisa jadi itu adalah tolak ukur yang mengatakan saudara masih terikat. Jadi begini, secara mulut kita mengatakan saya bebas. Tapi secara iman, secara kondisi dan keadaan, saudara masih dalam keterbelengguan. Anda lihat di sini apa yang terjadi? Ini sepertinya orang yang mengatakan dia ngaku punya jam Rolex. Tetapi kalau tanya seperti apa rasanya punya jam Rolex, dia nggak bisa berkata. Dia ngaku kalau dia punya Yesus, tapi dia tidak pernah mengalami Yesus seutuhnya dalam kehidupan saudara. Nah itulah sebabnya hari ini
Ketika saudara melihat kepada Yesus Kristus, identitas yang baru itu adalah bagian hidup saudara. Kita bukan orang agamawi yang cuman pintar di otak, yang pintar dengan filosofi-filosofi, bukan, tapi dia mengalami Yesus seutuhnya. Ini yang beda saudara, antara agamawi dengan mengalami Yesus, ini yang beda. Saya berdoa dari sini saudara, mengatakan bahwa siapapun saudara, apapun yang sedang Anda alami, saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Pribadi yang betul-betul membuat saudara bisa alami mujizat dan kasih karunia yang luar biasa. Di dalam Yesus saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang dalam kehidupan saudara. Saya ingat bagaimana dengan ibu saya yang waktu itu dia sedang mengalami kanker stadium 4 di usus. Nah sekarang ketika dia mengalami kondisi semacam itu, yang saya temukan adalah dia membuat identitas Kristus itu ada dalam dirinya dia. Dia tidak berkata, aku orang yang sakit, saya orang yang ada di tempat tidur. Tidak, tapi dia mengambil identitas seperti apa yang Tuhan katakan, demikian pula itu akan menjadi identitasnya dia. Dia berkata, saya sembuh, saya sudah dibebaskan dari sakit penyakit ini. Oleh karena bilur-bilur Yesus telah membuat aku bisa punya masa depan yang terbaik. Anda lihat, di sini dua macam melihat identitas dan mengucapkan identitas. Dan akhirnya membuat iman itu percaya pada Yesus. Ngalami secara nyata. Hasilnya sekarang sembuh. Nah apa yang saya coba katakan pada saudara. Jangan lihat diri saudara seperti manusia melihat Anda. Tapi lihatlah diri saudara seperti Yesus melihat saudara. Meskipun saat ini Anda bangun dan melihat keuangan saudara sedang minus. Tapi saudara katakan itu bukan diri saudara. Saudara melihat bahwa diri saudara adalah seperti Tuhan melihat saudara yang berkata bahwa aku adalah anak raja. Saya punya masa depan yang terbaik. 2020 saya akan mengalami multiplikasi. Anda katakan. Nah sekarang di sini. Ketika saudara melihat firman Tuhan ini, impartasi ini. Saya ingin mendorong pada saudara begini. Tulis di kolom komen di bawah ini. Siapa saudara dalam Kristus Yesus. Tulis. Beritahukan kepada semua orang. Kepada netizen yang ada siapa saudara dalam Kristus Yesus. Ketika saudara menulis. Saya orang sehat. Oleh karena bilur-bilur Yesus telah dicurahkan buat saya. Amin. Ketika Anda menulis status itu di kolom komen di sini. Saya percaya begini. Itu adalah tindakan profetik. Yang membuat akhirnya saya ini adalah seperti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara. Tulis. Biar semakin tambah banyak. Dan ketika orang melihat video impartasi firman ini. Isinya adalah orang-orang. Yang dimana mereka adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Tidak ada ratapan. Tidak ada duka cita. Yang ada sukacita. Yang ada adalah tari-tarian. Yang ada adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Yang punya masa depan. Yang punya harapan. Yang punya mimpi-mimpi daripada Tuhan semua digenapi dengan ya dan amin dalam kehidupan mereka. Ini saya ingin mendorong saudara. Bukan tinggal diam. Tapi saudara tahu begini. Iblis setiap hari dia mencoba untuk memberikan kebohongan demi kebohongan. Untuk mengutik atau menghancurkan gambar diri kita. Ingat ketika Yesus dicobai. Yang diserang apanya? Gambar dirinya. Kalau engkau benar anak Tuhan. Rubah batu jadi roti. Mana mungkin kau ini utusan. Mana mungkin engkau dinanti-nantikan. Kalau benar itu terjun. Malaikat akan langsung menyelamatkan engkau. Sudah gini aja dah. Tidak usah repot-repot sembah saya. Semua dunia akan kuberikan. Anda lihat di sini apa? Yang dihancurkan oleh iblis. Yang diserang oleh iblis adalah gambar dirinya. Self-image-nya. Nah sekarang saya ingin mengatakan kepada saudara. Who are you in Christ Jesus? Siapa saudara dalam Kristus Yesus? Tulis di kolom komen ini. Beritahu kepada semua orang bahwa saudara adalah naik jadi kepala bukan ekor. Saudara adalah orang-orang yang semuanya kemarin hilang tapi semua dikembalikan dengan berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Jadi
Dua hal ini yang ingin saya impartasikan kepada saudara melalui kebebasan dan kemerdekaan dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah nikmati, ya enjoy. Jangan sampai kita tidak sadar kalau kita memiliki sampai nanti kita kehilangan. No. Tapi saat ini juga berkat, anugerah, mujizat sudah di depan mata kita. Syukuri, nikmati anugerah, nikmati kebebasan yang telah Tuhan berikan. Dan yang kedua adalah kebebasan itu membuat kita semua punya identitas. Nah, dalam identitas tersebut saudara lihat diri saudara seperti Yesus melihat saudara. Ucapkan, lihat dan ucapkan identitas tersebut dan hidup di dalam anugerah sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach, bless you. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang lebih dahsyat bagi Yesus. Ini waktunya Indonesia dipulihkan. Ini saatnya Indonesia dibangkitkan. Mari sama-sama katakan. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Sekali katakan, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Come on, sing. Oleh iman bangkitlah negeriku. Angkat kedua tanganmu katakan. Tiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Yang percaya katakan, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan, yeah, dan berdoa. Amin. Oleh iman bangkitlah negeriku. Angkat tanganmu katakan. Tiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri. Sekali, siap lutut bertelut menyembahmu. Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Yang percaya sekali katakan, come on. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Sorakan haleluya. Indonesia dibangkitkan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia.
sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Jadi buat gue sih the perfect time is actually in the morning. Punya waktu bersama kalau pas Tyson di sini atau kadang-kadang kita lewat internet suka berdoa sama-sama. And I teach my kids to also praying together with me. Cause praying together 2-3 orang berkumpul punya kekuatan yang luar biasa. I believe that. Nah, aku setuju tuh Kak Mel. Memang ya berdoa itu harusnya seperti ngomong kepada best friend. Jadi nggak ada boundaries dan akrab-akrab aja gitu. Top. Nah, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mel. Kak Mel kan berkecimpung di dunia artis. Apakah ada keinginan pindah agama seperti yang akhir-akhir ini terjadi? Dan spiritual journey Kak Melani itu seperti apa sih? Apakah Kak Mel menjadi Kristen karena orang tua atau dapat panggilan khusus dari Tuhan? Oke, pindah agama ataupun enggak is very personal. I love Jesus with all my heart. Tapi buat aku, apapun yang orang mau pilih, I respect with all my heart as well. Saat orang mau pindah keyakinan, buat aku itu adalah pilihan mereka. I'm not in a place to judge them. For me, despite gue harus komentarin artis yang pindah agama dan segala macam, it's a lot better than the energy harus gue pakai untuk just focus with my relationship with God aja. Karena daripada gue ngomentarin orang gitu ya, dia pindah agama apa segala macam, kan gue nggak bisa memberikan judgment itu karena gue tidak berjalan dan tidak menggunakan sepatunya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang langsung jump to the judgment, being judgmental. Lo begini, lo masuk neraka. When you believe in Him, dan ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Itu buat gue, itu adalah rema yang selalu gue ingat dalam hati gue. Tapi again, gue tidak bisa menggunakan tolak ukur gue ini menjadi tolak ukur orang lain. Gue selalu percaya bahwa spiritual journey untuk setiap orang itu berbeda-beda. Dan gue membiarkan setiap orang itu bisa berjalan dan menikmati waktu mereka, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, despite judge them gitu. Karena mungkin kadang-kadang perjalanan rohani kita udah sampai sini, orang lain mungkin masih di sini. Yang satu agama aja bisa begitu kan. Karena kita nggak bisa hidup punya spiritual journey berdasarkan dari cerita orang lain. Kita harus punya spiritual journey berdasarkan apa yang pernah terjadi dan pengalaman rohani yang kita tahu bahwa when that thing happened, we knew that it was God. Nggak mungkin yang lainnya. Saat kita udah hampir mati, like almost that experience, lo nggak mati sampai sekarang, lo tahu banget bahwa itu nggak ada yang lain yang bisa nolong lo. It's not coincidence, it was God. Jadi nggak bisa bahwa lo hidup dengan perjalanan rohani berdasarkan kata orang begini, oh menurut gue, nggak bisa. Menurut gue spiritual journey itu adalah harus memang betul-betul it's you walking with God, it's your personal experiencing with God. Saat lo tahu lo udah di ujung tanduk dan lo masih bisa survive, dan lo bisa come out dan bisa mendapatkan kemenangan atau bisa mendapatkan hal yang out of your prediction. You know exactly that it was by grace. Itu adalah kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan gitu. Dan itu gak bisa diceritain orang. Itu harus bisa dijalani dengan diri sendiri. Gue Kristen dari kecil, tapi hidup baru dan sungguh-sungguh melayani Tuhan itu karena memang panggilan dari hati terdalam. Yap, aku setuju banget. Pemeluk suatu agama itu bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita sendiri yang harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Top banget. Nah, next question nih Kak. Kak Mel dan suami kan banyak dijadikan panutan dan teladan keluarga Kristen yang kuat. Nah, seperti yang terjadi kan banyak banget nih artis-artis di luar sana yang bercerai nih. Bagaimana sih kiat-kiat mempertahankan rumah tangga? Kata panutan tuh berat, tapi ya every day we try to be a better person, to be a better couple, to have better marriage. Karena setiap hari itu menurut aku kita harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, belajar menjadi istri yang lebih baik. Maka tadi aku bilang kalau tantangannya banyak apa enggak. Kalau orang bilang kok kayak kelihatannya rumah tangga selalu happy, yes, cause it's not because we're not dealing with the problem, but it's because we choose to show you guys melalui platform kita hal yang baik aja. Oh, yang jelek-jeleknya nggak mau di-share, ya iyalah, ngapain juga nge-share hal yang jelek. For me,
pada saat Tyson melakukan kesalahan, saat Tyson punya keburukan, ngapain gue di-share? Karena kan he's the father of my kids. And saat gue buka kebobrokannya dia, kan sebenarnya juga gue membuka kebobrokan gue. Artinya gue juga, kalau gue membuka kegagalan suami gue, artinya gue juga gagal dan salah dalam memilih pasangan dalam hidup gue. Dan kenapa kelihatan selalu cuma yang indah-indahnya aja? Karena kami memilih untuk mendisplay hal yang indah-indahnya aja untuk kalian nikmatin sebagai netizen mungkin gitu. Tapi hal yang gak enaknya, hal yang nangisnya, hal yang keselnya, hal yang bikin segininya, ya kita we just want to keep it for ourselves gitu. Karena buat kami adalah buat apa sih di-share hal yang gak baiknya? Satu, juga orang lain juga kadang-kadang belum tentu bisa menolong, dan yang kedua buat apa gitu loh. Dengan membuka kejelekan suami artinya juga membuka kejelekan bersama, karena kan kita sudah dijadikan Tuhan dua menjadi satu gitu. Kalau kiat menghadapi rumah tangga mungkin tadi aku sudah jawab ya, sesimpel setiap hari belajar dan put God always as a center in your marriage. Yes, karena pernikahan di dalam Kristus itu artinya dua orang sudah menjadi satu tubuh. Jadi ketika kita menceritakan kejelekan suami kita, itu secara nggak langsung kita menceritakan keburukan diri kita sendiri. Oh. Kita move on to the next question ya Kak Mel. Apa sih yang harusnya dilakukan orang Kristen sekarang masa pandemi ini yang banyak banget mempengaruhi pekerjaan serta juga keharmonisan keluarga? Datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan lebih dalam lagi, datang ke Tuhan lebih dekat lagi, dan banyak bicara dan ngobrol just between you and God. Kalau banyak akhir-akhir ini kita being busy, so many noises. Ini sebetulnya di pandemi ini adalah when we stay at home, ini banyak banget waktu dimana kita bisa punya waktu bener-bener untuk bisa being intimate sama Tuhan. Dan aku percaya sih, mungkin kalau banyak orang bilang, aduh sebagai content creator, sebagai seorang entertainer, aku takut kehabisan ide. Well, aku juga kadang-kadang bingung gitu, ide apa lagi. Tapi aku gak pernah takut sih. Honestly, aku gak pernah takut kehabisan ide. Karena aku percaya bahwa I rely on the source of ideas, which is Jesus, which is God himself. Sama seperti handphone gak perlu takut untuk kehabisan baterai, karena dia tahu chargerannya ada di situ. Chargerannya is right there next to him gitu. Sama seperti kita, saat kita rely dan selalu bisa berpegang kepada Tuhan, kenapa harus takut dalam jalan hidup ini? Ya mungkin ada sih hal yang menjadi pikiran dan segala macam, it's very human. Tapi untuk jadi takut, overwhelmed, pakai narkoba karena aduh ngerasa gak ada kerjaan apa segala macam. Ya di pandemi ini justru aku belajar untuk tidak menggunakan matematika otakku sendiri gitu. Belajar melangkah dan percaya bahwa God is my provider, Tuhan mencukupkan. Kadang-kadang yang dicukupkan sama Tuhan itu gue pengen masih lebih, ya itu kan karena gue kadang-kadang banyak permintaan. Tapi honestly sih, hampir sampai saat ini gak pernah kurang tuh. Mungkin kalau lagi kurang uang, Tuhan kasih orang yang mau endorse barang dan segala macam. Lagi kurang pekerjaan, Tuhan kasih YouTube subscribersnya bisa naik. Jadi banyak banget sebetulnya penghiburan Tuhan yang bisa kita lihat. Bahkan sesimpel kadang-kadang kalau berkat lagi nggak ada, tapi kita bisa happy ketawa dan punya damai sejahtera yang luar biasa, yang mungkin orang kaya, orang yang naik mobil-mobil mewah yang mungkin nggak dapetin. Karena buat aku damai sejahtera aja itu udah salah satu one of the great blessing yang Tuhan bisa kasih. Jadi di pandemi ini adalah seperti aku bilang tadi, hashtag menolak menyerah pada keadaan. Aku percaya ini adalah one of my favorite verse, Filipi 4 ayat 13, I can do anything through Jesus who strengthened me. Dalam segala musim kehidupan apapun, even the toughest one, the hardest one, aku percaya aku bisa melewatinya selama Tuhan yang menguatkan aku, selama Tuhan menjadi sumber kekuatan selalu berjalan bersama dengan aku. Nah kadang-kadang udah mulai kelepek-kelepek, overwhelmed, kewalahan saat jauh dari Tuhan karena kesibukan dan segala macam. Well, it's easy, just keep remind yourself, okay, balik lagi, your source, charge. Sama seperti handphone yang tiap hari kita charge, menurut aku tiap hari is very important to also recharge your faith. Karena kalau enggak, lowbat juga. Yes, always stay connected with God. Sama seperti HP dan chargeran atau power bank ya Kak Mel. Karena aku juga percaya sih kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, pasti juga Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. So, always recharge your faith. Nah, last question nih Kak Mel. Berikan motivasi dong buat saudara seiman yang mungkin sekarang lagi dalam pergumulan pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan juga keluarga. This shall to pass, akan berakhir.
Kalau di Alkitab bilang kan semua ada waktunya. Ada waktunya ketawa, ada waktunya nangis, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah, ada waktunya bekerja keras, ada waktunya berkeringat, ada waktunya duduk santai menikmati hasil kerja keras kita. So, be patient, sabar, bersabar, bertekun, dan have a grit, have an endurance. Buat aku orang yang sukses itu bukan cuma orang yang punya skill yang luar biasa, punya talenta God given yang luar biasa, that's important. Tapi buat aku orang yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang punya grit. Grit itu adalah ketahanan. Ketahanan even sometimes in this kind of situation, situasi yang gila berat banget, situasi yang lo ngerasa you almost give up, but yet you're not giving up. Karena lo punya grit, lo punya ketahanan, lo punya endurance. Sampai seperti olahraga saat kita ngerasa, aduh gue udah pegel banget, gue udah sakit banget, yet you still pushing. Karena lo tahu akan ada hasil dari kerja keras lo, dari ketahanan lo itu. Nah, gue ngelihat banyak orang yang pengen sukses tapi tidak berusaha untuk mempertahankan ketahanannya pada saat himpitan itu datang. Sometimes kita ini kan generasi instan, we want everything to be instant. It's good to have everything instantly, tapi kadang-kadang berproses itu juga menyenangkan kok. What doesn't kill you is actually makes you stronger. Itu bener banget. Karena dalam berproses kadang-kadang kita bisa cinta Tuhan lebih dekat lagi. Kita bisa mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan di atas segalanya saat kita nengok ke belakang, kita akan bangga banget sama diri kita. Wow, saat terberat sekalipun lo lihat ke belakang dan lo gak menyerah, menurut gue sih kadang-kadang you have to give yourself a compliment. Good job. You're doing a great job. Karena again menurut aku kalau kamu pengen sukses, kamu pengen menjadi yang terbaik dalam apapun panggilan Tuhan dalam pekerjaanmu, not only skill that you need, but also you need to have endurance, you need to have grit. Grit itu adalah ketahanan, even pada saat tempaan, tantangan, semua itu datang, badai itu datang, the time or the moment that you should giving up, but yet you're not giving up. You keep pushing forward and you finally reach to the point that you should be proud of yourself. Dan percaya saat kita mendorong, kita tidak pernah mendorong sendirian. Karena Tuhan bilang dalam setiap musim kehidupan, aku selalu menyertai engkau. Dan saat kita mendorong, sebetulnya ada tangan Tuhan yang juga ikut mendorong kita. Sekali lagi, come to God, ask Him, tanya sama Tuhan, what's my purpose in life? Buat teman-teman yang belum tahu apa sih tujuan hidup kalian, apa sih panggilan gue dalam hidup ini, jadilah garam online. Ini yang penting. Apapun platform yang Tuhan kasih, mau itu YouTube, mau itu Instagram, apapun, bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga, tetap kita tuh bisa melihat, kita bisa mempertontonkan, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa we're different karena ada Yesus dalam hidup kita. Dan kita gak perlu komat kamit, karena Jesus is not only about your status or your post on Instagram gitu, atau kalung salib yang kita pakai, tapi dalam kehidupan kita, kita tuh bisa menjadi pohon yang kuat dengan akar yang benar-benar kuat dan dahsyat. Dan pada saat tantangan itu datang, kita nggak goyang, bahkan buah yang kita hasilkan itu orang-orang bisa menikmati. Bukan hanya orang Kristen, bahkan orang di luar Kristen yang mungkin tidak percaya pada Yesus, ya mereka juga bisa ikut menikmati buah kita. And yet saat orang melihat hidup kita, orang bisa bilang, wow, Tuhannya dahsyat dan Tuhannya hidup. And once again, last but not least adalah I wanna talk about integrity. Integritas ini diperlukan banget saat ini, because everybody now dengan platform social media segala macam berusaha untuk memberikan citra yang baik, which is good. Tapi yang paling penting di atas segalanya adalah apa yang kita post, apa yang kita taruh di social media kita, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan pada saat tidak ada mata yang melihat dan hanya ada dua mata yang selalu melihat kita, yaitu mata Tuhan, still do the right thing. Cause not all the good things is the right thing. Tidak semua hal yang baik yang datang dalam hidup kita adalah hal yang benar, tapi selalu lakukan hal yang benar. God bless you, Tuhan berkati. Mwah. Wow, thank you so much for amazing sharing session today, Kak Mel. We are so blessed. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati Kak Mel dan sekeluarga, dan Kak Mel dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dan menjadi alat kemuliaannya. Amin. Thank you so much Kak Mel. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk saudara semua yang menonton. Ikutin terus ya tayangan di YHS Media karena pasti sangatlah memberkati. Yesus Hamasiah, bless you.
Pada saat ini kita akan menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih karena saya percaya saudara semua yakin, percaya masa depan kita dipegang oleh Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih. Pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami, menghadapkan wajah kepada Kristus Yesus. Kami melihat kepada Yesus Kristus. Kami tidak melihat kepada masa lalu, kepada kelemahan diri atau kemana-mana. Tidak, tapi kami hanya melihat kepada Yesus saja. Dan kami percaya oleh karena anugerah Yesus kami semuanya semua mendapatkan yang terbaik dari Yesus Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan tuntunan kepada Roh yang Kudus yang menyertai, membimbing, menjadikan saudara berhasil sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada katakan, amin. Yeshua HaMashiach bless you.